Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 2157001001. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan struktur arsitektur komputer Van Neumann dan Harvard. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian, perbedaan, dan yang terakhir ada struktur. Yang pertama ada pengertian. Arsitektur komputer Van Neumann diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini merupakan arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM, Read Only Memory, dan data atau RAM, Random Access Memory, dalam peta memori yang sama. Kemudian arsitektur komputer ini memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Kemudian arsitektur komputer ini digunakan oleh hampir semua komputer pada saat ini. Dan terus ada dari Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data. Sekarang perbandingannya. Dari segi pengaturan, arsitektur komputer von Neumann tidak ada data dan memori program yang terpisah. Sebagai gantinya, koneksi memori tunggal diberikan ke CPU. Sedangkan Harvard, CPU terhubung dengan memori data atau RAM dan memori program atau ROM secara terpisah. Kemudian ada dari persyaratan hardware. Di arsitektur komputer von Neumann ini hanya membutuhkan sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Sedangkan yang Harvard ini lebih banyak perangkat keras karena membutuhkan data dan bus alamat yang terpisah untuk setiap memori. Dari segi kebutuhan ruang, Van Neumann membutuhkan lebih sedikit ruang. Jadi cuma butuh sedikit, sedangkan yang Harvard butuh lebih banyak. Dari segi kecepatan eksekusi, yang Van Neumann ini lebih lambat karena tidak dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Sedangkan yang Harvard bisa melakukan eksekusi untuk mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Yang terakhir ada dari segi penggunaan ruang. Yang Van Neumann ini lebih hemat ruang karena ruangnya itu nggak terbuang percuma. Karena ruang memori data dapat dimanfaatkan oleh memori instruksi dan sebaliknya. Sedangkan yang Harvard ini menghasilkan pemborosan ruang karena jika ruang tersisa di memori data, maka memori instruksi tidak dapat menggunakan ruang memori data dan sebaliknya. Yang terakhir ada dari strukturnya. Ini adalah gambaran struktur yang Van Neumann, ada yang gambar sebelah kiri, sedangkan yang Harvard digambar sebelah kanan. Yang di sini bisa dilihat yang Van Neumann ini dia melakukan input, kemudian masuk ke ALU, kemudian masuk ke control unit CPU, kemudian masuk memori, dikembalikan lagi control unit, masuk ALU lagi, masuk memori, kembali ke ALU, kemudian mengeluarkan output. Sedangkan yang di mesin Harvard ini, dia ini bisa melakukan RAM atau datanya dan program ini secara bersamaan gitu di CPU-nya. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.